bernama Pak Jaya memiliki kelainan sadomasokisme, merasa nikmat saat menyakiti pasangan tidurnya. Setiap kali bertemu, ia selalu menyiksa Irma. Hingga suatu hari, nyawa Irma benar-benar terancam. Saat itulah, ia mengambil gunting yang sudah ia siapkan di bawah bantal dan menghabisi lelaki itu. Ia didakwa pembunuhan berencana dan dihukum 10 tahun penjara. "Aku merasa lebih baik di sini," katanya. "Setidaknya ibumu?" Aku menggeleng. "Lalu?" tanyanya penasaran. "Bukan mau dilecehkan?" "Ini membunuh suamiku," teriaknya. Tak ada yang tahu alasan dibaliknya. Dan hingga kini, aku masih bertanya-tanya. Mengapa ibu begitu membenciku? Apakah aku bukan anak kandungnya? Jika bukan, lalu siapa aku sebenarnya? Aku hanya percaya pada ibu. Namun, kini aku mulai terusik. Aku ingin tahu siapa aku sebenarnya. Hari berganti, bulan berlalu. Aku semakin dekat dengan penghuni lapas, bercanda, tertawa, menangis bersama. Aku yang dulu ingin terus di sini, kini ingin segera bebas untuk mencari jawaban tentang diriku. Di lapas, teman-teman silih berganti dijenguk keluarganya, sementara aku tidak. Aku menyibukkan diri mengejar pendidikan dan keterampilan. Aku belajar salon, membatik, memasak, bahkan bela diri untuk menjaga diri. Aku juga mulai memperdalam agama, belajar mengenakan hijab, membaca Al-Quran, dan memahami isinya. Hari itu, kami sedang belajar mengenakan hijab bersama Dini. "Wah, kalian makin anggun," katanya penuh semangat. Kami tertawa, sementara para petugas lapas Pangling melihat perubahan kami. Malamnya, seperti biasa,
Aku berbincang dengan Irma setelah semua orang tidur. Pernah kepikiran setelah bebas mau ngapain? Tanyanya. Dulu ingin selamanya di sini, tapi sekarang aku ingin mencari tahu siapa aku sebenarnya, jawabku. Irma terdiam, lalu berkata, aku takut bagaimana masyarakat menerima kita setelah tahu kita mantan narapidana. Aku ingin menikah, punya anak, keluarga kecil yang bahagia. Aku tersenyum. Jodoh, rezeki, dan maut sudah diatur. Kita hanya perlu berusaha menjadi lebih baik. Irma tersenyum lega. Lalu, ia bercerita tentang remisi tahanan, pengurangan masa hukuman bagi yang memenuhi syarat. Aku mendengarkan dengan harapan bisa mendapatkannya. Arin! Aku menoleh saat seorang petugas wanita memanggilku. Biasanya, itu tanda ada yang menjenguk. Aku terkejut. Siapa? Aku berjalan ke ruang kunjungan dan melihat seorang wanita berkerudung panjang. Hatiku lega. Bude Yana, Assalamualaikum nak, katanya lirih. Kami berpelukan erat, air mata tak terbendung. Bude membawa rantang makanan. Bude bawakan ini untukmu. Masya Allah, kamu makin anggun dengan jilbab. Bude masih ingat aku saja sudah lebih dari cukup, kataku. Bude menggenggam tanganku. Bude percaya pasti ada alasan kuat kenapa kamu melakukan ini. Bude tahu penderitaanmu meski kamu tak pernah bercerita. Aku tersenyum. Ternyata Bude selalu mengamatiku. Kemudian, aku teringat sesuatu. Aku merogoh saku dan mengeluarkan foto lawas yang pernah kutemukan. Bude, aku menemukan ini. Bude kenal mereka. Bude menatap foto itu lekat-lekat. Bagaimana bisa lupa? Anak ini kamu, Rin. Bude ingat wajahmu saat kecil. Kamu dan ibumu pindah ke kota ini saat usiamu 1 tahun. Tapi wanita ini, Bude tidak tahu. Aku tertegun. Jadi ini aku? Iya. Aku terdiam. Jika ini aku, lalu siapa perempuan di sampingku dalam foto itu? Bude, bisa ceritakan bagaimana awalnya kami pindah ke sini? Bude menarik napas panjang. Bisa, Rin.
tapi tidak. Dia suamiku, teriak ibu. Tetangga datang dan aku hampir warga sampai polisi datang dan membawaku pergi. Malam itu, bapak di tanganku. Aku menangis. Bude memelukku erat. Ya Allah, nak, Bude baru tahu penderitaanmu seberat ini. Sekarang lupakan semuanya. Fokus ke masa depan. Aku mengangguk. Tapi, aku tidak akan membiarkan ibu menyakitiku lagi. Aku akan jika dia menyakitiku lagi, Bude. Aku bukan Arin yang dulu. Arin, hati-hati nak, kata Bude dengan cemas saat aku keluar rumah menuju rumah ibu. Iya, Bude, doakan aku. Aku mencium punggung tangannya sebelum pergi. Setibanya di rumah ibu, pagar terkunci. Aku mencari kunci di dalam pot bunga dan menemukannya. Aku masuk dan segera mencari sesuatu di kamar ibu. Dalam lemari, aku menemukan kotak berisi baju bayi, gelang, dan kalung. Apa ini milikku? Aku memasukkannya ke dalam tas. Saat hendak menutup resleting, tiba-tiba pintu utama terbuka. Siapa di dalam? Suara seseorang terdengar. Aku terdiam. Sepertinya ibu sudah pulang. Aku tersenyum. Akhirnya kami akan bertemu. Tidak lama, pintu kamar terbuka. Aku masih berdiri menghadap lemari. Hening sesaat sebelum suara lantang terdengar. Siapa kamu? Maling! Perlahan aku berbalik. Ibu menatapku dengan wajah pucat. Tangannya menutup mulut, seakan melihat hantu. Kau? Ya, ini Arin, Bu. Kenapa? Ibu tidak suka aku pulang? Bagaimana bisa kau bebas secepat ini? Lalu kenapa kau ada di kamarku? Aku tersenyum tipis. Secepat ini? Berapa lama ibu ingin aku di penjara? Seumur hidup? Aku mendekat. Tatapannya penuh kebencian. Kenapa kau tidak membusuk saja di sana? Hidupmu hanya membuat onar. Kau merayu suamiku, lalu melenyapkannya. Aku mengembuskan napas. Merayu? Dia sendiri yang menginginkanku, Bu. Dan jika aku tidak menyelamatkan ibu malam itu, mungkin ibu sudah mati. Kurang ajar. Ibu mengayunkan tangan hendak menamparku, tapi aku menangkap dan memelintirnya ke belakang. Oh, lepaskan. Anak durhaka. Aku ibumu. Aku melepaskannya, dadaku bergejolak. Seorang ibu tidak akan membiarkan anaknya kelaparan, tidak memukulnya, tidak membiarkan suaminya menodai anaknya. Napasku memburu. Kenapa aku harus hidup denganmu? Ibu tertawa. Kau sudah bisa protes rupanya. Apa rasanya diperlakukan seperti itu? Itu yang kurasakan bertahun-tahun lalu. Jadi, kau melampiaskan dendammu kepadaku? Ia tersenyum sinis. Kau satu-satunya orang yang mereka kasihi. Mereka menghancurkanku, jadi aku menghancurkan orang yang mereka cintai. Siapa mereka? Tanyaku tajam. Dia mendekat, berbisik, tak perlu tahu. Yang penting, sakit hatiku sudah terbalaskan. Aku mencengkeram lehernya. Siapa dirimu yang berhak merampas kebahagiaanku? Ibu tertawa mengejek. Aku adalah wanita yang mereka hancurkan. Kau seharusnya bersyukur aku tidak melenyapkanmu sejak dulu. Aku lebih bahagia jika kau melakukannya dulu. Aku menatapnya tajam. Siapa aku sebenarnya? Di mana orang tuaku? Entahlah, kau cari sendiri saja. Siapa tahu mereka masih hidup. Lepaskan! Teriaknya panik. Aku tersadar dan melepaskannya. Dasar pengecut, sekarang pergi dari rumahku. Aku menatapnya penuh kebencian. Allah tidak pernah tidur, dia pasti akan membalas perbuatanmu. Ibu membuka pintu lebar-lebar. Pergi dari rumahku. Aku melangkah keluar, lalu menoleh. Allah akan membuatmu lebih sengsara dari apa yang kau lakukan padaku. Dengan hati hancur, aku berjalan ke rumah Budayana. Tanganku gemetar saat mengetuk pintu. Arin, kamu sudah bertemu dengan... Belum selesai ia bicara, aku menghambur ke pelukannya. Tangisku pecah. Bude, ternyata aku memang bukan anak ibu.